Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Kris. Di sini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang sudah kita bahas mulai minggu-minggu kemarin, yaitu tentang discussion text. Jika pada minggu lalu kita sudah membuat sebuah gambaran awal tentang discussion text, di mana ada sebuah perdebatan tentang sebuah topik. Perdebatan itu dilihat dari antara dua kubu, ya. Dan kemudian kemarin kalian sudah mengerjakan tugas, yaitu membuat resume dari video sketsa discussion text. Dan terima kasih kalian sudah mengumpulkan tugasnya dengan baik. Untuk minggu ini kita akan meneruskan dengan penjelasan tentang discussion text. Pak Kris akan menjelaskan tentang discussion text dari meaningnya, maknanya, purpose-nya, tujuannya, generic structure, bagian-bagiannya, language features, ciri kebahasaannya, dan contoh teksnya. Baik, kita awali dari meaning. Discussion text adalah suatu tulisan yang menyajikan suatu masalah yang problematik, mengandung unsur pro dan kontra. Jadi intinya, discussion text itu adalah membicarakan suatu masalah, di mana masalah itu ada unsur pro dan kontra, sehingga bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan di situ ada perdebatan atau sebuah discussion, ya, yang nantinya akan menjurus ke sebuah kesimpulan. Nah, di sini contoh dari text discussion itu biasanya dalam tulisan filsafat, sejarah, atau sosial. Itu biasanya terdapat di situ discussion text. Nah, lanjut ke communicative purpose. Tujuannya apa? Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa text discussion tujuannya adalah mengetengahkan suatu masalah atau isu, membicarakan suatu masalah atau isu ditinjau dari paling tidak dua sudut pandang dan nanti akan mengarah ke suatu kesimpulan, ya, atau rekomendasi, ya. Jadi intinya ada sebuah kesepakatan pada bagian akhirnya. Meskipun kita berdebat di awal dari dua sudut pandang diperdebatkan, namun pada akhirnya ada suatu kesimpulan dari topik yang dibicarakan itu. Nah, sehingga kita bisa jelaskan struktur atau bagian dari text discussion. Yang pertama adalah isu. Isu ini adalah apa? Isu ini adalah topik yang dibicarakan, masalah yang dibicarakan, masalah yang didiskusikan. Ini jelaskan dulu pada bagian awal. Virus corona tidak seberbahaya yang dipikirkan banyak orang. Nah, itu adalah contoh sebuah isu. Ini menimbulkan perdebatan. Kenapa? Karena ada yang tidak setuju dengan pendapat tadi, ada yang setuju. Ya. Sehingga bagian berikutnya adalah, kalau ada topik virus corona tidak semematikan yang dibicarakan orang, semematikan yang dipikirkan orang, maka ada pendapat yang supporting arguments, pendapat yang mendukung pendapat tadi. Ya. Di sini penulis menghadirkan pendapat yang mendukung. Di setiap paragraf supporting point, paragraf yang mendukung, ada dua komponen. Yang pertama adalah ide pokok dan diikuti oleh urean. Ya. Kenapa setuju bahwa virus corona tidak mematikan itu? Ya, karena mungkin jumlah korbannya tidak sebanyak yang digembar-gemborkan orang. Tidak ada korban yang meninggal, hanya sedikit yang meninggal. Sisanya bisa sembuh sendiri. Nah, itu adalah alasannya, elaborasinya. Di sini supporting point selalu muncul terlebih dahulu. Pendapat yang mendukung selalu muncul terlebih dahulu, yang kemudian akan disusul oleh bagian yang kedua, contrasting point. Di sini penulis menghadirkan pendapat yang menentang atau tidak setuju dengan permasalahan awal tadi. Virus corona tidak semematikan yang dipikirkan orang. Di sini tidak setuju. Kenapa? Buktinya. Bagaimana bisa mengatakan tidak mematikan, sedangkan sudah ada korban yang meninggal? Nah, kemudian dikasih faktanya.
di sini berapa, di Jakarta berapa, di Jawa berapa, di Kalimantan berapa, para medisnya berapa, ternyata banyak yang meninggal. Berarti itu berbahaya. Saya tidak setuju bahwa virus corona itu tidak mematikan. Nah, di situ penulis juga membuat sebuah elaborasi uraian. Kenapa? Saya nggak setuju ini kalau virus corona nggak mematikan. Kenapa? Karena memang faktanya sudah ada yang mati. Itu elaborasinya. Nah, pendapat setuju tidak setuju tadi boleh didasarkan dari pendapat para pakar, para ahli. Bisa juga penulis memberikan pendapat sendiri yang tentunya berdasarkan fakta yang ada di lapangan gitu. Kemudian kita masuk ke generic structure yang berikutnya adalah recommendation. Nah, ini adalah bagian akhirnya. Conclusion atau recommendation adalah suatu kesimpulan atau rekomendasi penulis terhadap isu yang sedang didiskusikan, dengan harapan pembaca dapat mengikuti dan setuju dengan pendapat tadi. Nah, di sini kesimpulan ini adalah semacam kesepakatan. Jadi kita simpulkan saja, cari jalan tengahnya. Memang sebaiknya begini, meskipun tidak ada yang mengatakan tidak mematikan, kita harus tetap waspada terhadap virus corona. Memang banyak yang bilang tidak mematikan itu, tapi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada, jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, itu adalah rekomendasi. Jadi yang bisa diterima oleh baik pihak yang setuju maupun pihak yang tidak setuju. Itu tujuannya, terjadi kesepakatan di recommendation. Nah, untuk language features-nya kamu bisa lihat. Pertama, menggunakan simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena memang ini adalah fakta yang disajikan. Kalau menyajikan fakta, kita harus pakai visible present. Subjek diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Menggunakan modalities seperti must, should, would, may. Should, may, ya. Modalities yang menunjukkan ada sebuah saran, ada sebuah nasihat, sebuah rekomendasi. Seharusnya, sebaiknya. Kemudian menggunakan additive, contrastive, causal connection. Kata-kata yang membandingkan, kata sambung yang berlawanan. Ya, karena memang memperlihatkan dua sudut pandang yang berbeda, maka kita bisa memakai similarly, however, furthermore, on the other hand, moreover, in addition, dan sebagainya. Kemudian difokuskan pada peserta manusia dan non-manusia generik. Jadi maksudnya adalah di sini kita membahas tentang pendapat seseorang. Jadi kita fokus pada pendapat dari orang itu. Bagaimana cara mengungkapkan fakta yang lebih baik daripada fakta yang diberikan oleh orang lain atau lawan bicara kita. Menggunakan bahasa diskusi, according to, in my opinion. Nah, ini kurang tulisan sedikit nih pada sini. Bahasa diskusi maksudnya adalah menurut kami, menurut pendapat saya, atau menurut pendapat para ahli, menurut pendapat pakar ahli yang bernama, menurut pendapat ahli epidemiologi dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata berpikir seperti feel, hope, believe. Kata-kata yang menunjukkan perasaan. Saya harap, saya rasakan, saya percaya. Nah, itu sering muncul dalam discussion text. Example, ini nanti kamu baca sendiri. Ya. Kamu baca sendiri, nanti dari teks ini Pak Kris akan memberikan tugas di bawah. Silahkan kalian baca dan kalian lihat, kalian pahami, kemudian kalian lihat tugasnya ya. Ini untuk kalian baca, dan nanti akan saya berikan bentuk PowerPoint-nya di Moodle, aplikasi Moodle, supaya kalian bisa mendownload dan membaca dengan lebih jelas. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, stay well, stay healthy, and see you again next time. Thank you very much.